Air panas mengalir deras di kamar mandi kecil apartemen saya di pusat Jakarta, membilas lelah seharian bekerja sebagai desainer grafis. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, dan mata saya bertemu dengan pandangan terkejut Rina, sahabat terbaik saya sejak SMA, yang berdiri di ambang pintu dengan tas belanjaan di tangan. "Ma, aku pikir kamu belum pulang," serunya. Tapi matanya tak bisa berpaling dari tubuh saya, dan saat itulah saya sadar, perasaan yang selama ini saya tekan dalam-dalam mulai muncul ke permukaan, membuat jantung saya berdegup kencang seperti badai yang akan datang. Rina buru-buru menutup pintu, tapi momen itu sudah merusak segalanya. Kami tinggal serumah sejak kuliah, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa, tapi sekarang suasana menjadi canggung. Malam itu, saat kami duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, Rina mencoba bercanda, "Kamu harus kunci pintu, Nia. Aku hampir trauma lihat tubuh modelmu itu." Saya tertawa paksa, tapi dalam hati, saya bertanya-tanya mengapa pandangannya tadi membuat saya merasa berbeda. Bukan malu, tapi seperti ada api yang menyala, sesuatu yang selama ini saya abaikan karena takut pada apa yang orang bilang. Keesokan harinya, di kantor, pikiran saya tak bisa fokus. Jakarta sibuk seperti biasa, klakson mobil dan hujan deras di luar jendela mengingatkan saya pada kekacauan dalam dada. Rina adalah gadis yang sempurna di mata masyarakat, cantik, pintar, dan taat pada keluarga konservatinya di Bandung. Ayahnya seorang ulama terkenal, ibunya pengusaha batik sukses, dan mereka selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Saya sendiri berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, tapi sejak pindah ke ibu kota, saya mulai merasakan kebebasan yang tak pernah ada sebelumnya. Tapi kebebasan itu datang dengan harga, menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Sore itu, Rina menelepon saya saat saya masih di kantor. "Nia, malam ini kita makan malam bareng ya. Aku masak nasi goreng spesial." Suaranya ceria, tapi ada nada aneh yang membuat saya curiga. Saat pulang, aroma masakan menyambut saya, dan Rina sudah menyiapkan meja dengan lilin-lilin kecil. "Ini buat minta maaf kemarin," katanya sambil tersenyum. Kami makan sambil ngobrol seperti biasa, tapi tiba-tiba Rina bertanya, "Kamu pernah suka cowok enggak, Nia?" Pertanyaan itu seperti bom waktu. Saya tersedak, dan dia melanjutkan, "Aku baca artikel tentang LGBT di Indonesia, katanya banyak yang sembunyi karena takut keluarga." Matanya menatap saya tajam, dan saya tahu ini bukan obrolan biasa. Saya menyangkal, "Tentu saja. Enggaklah, Rin. Aku normal kok." Tapi kata normal itu terasa seperti pisau di hati saya sendiri. Malam itu saya tak bisa tidur. Kenangan masa kecil muncul. Saat SMA, saya pernah naksir guru bahasa Inggris yang cantik, tapi saya anggap itu cuma kekaguman. Lalu di kuliah, ada teman dekat yang membuat hati saya bergetar, tapi saya pilih mundur karena takut dicap aneh. Di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu kuat, menjadi lesbian seperti dosa besar. Keluarga saya, meski tak seketat keluarga Rina, pasti akan kecewa. Ayah saya, pensiunan guru, selalu bilang keluarga adalah segalanya, jangan buat malu. Pagi berikutnya, Rina berangkat ke Bandung untuk akhir pekan keluarga. Saya sendirian di apartemen, dan pikiran saya berputar-putar. Saya buka laptop, cari artikel tentang komunitas LGBT di Jakarta. Banyak cerita sedih, orang-orang yang diusir dari rumah, diintimidasi di tempat kerja, bahkan ada yang bunuh diri karena tekanan. Tapi ada juga yang berjuang, seperti aktivis yang demo untuk hak sama. Saya merasa terbelah, satu sisi ingin bebas, sisi lain takut kehilangan segalanya. Saat Rina pulang minggu malam, dia membawa oleh-oleh kue Bandung, tapi wajahnya murung. "Ayah ngomong lagi soal nikah, Nia. Katanya aku harus cari cowok baik." Saya mengangguk, tapi hati saya sakit.
Apakah dia tahu perasaan saya? Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Saya mulai menghindari kontak fisik dengan Rina, takut perasaan saya bocor. Tapi dia justru lebih dekat, sering peluk saya saat nonton film, atau pegang tangan saat jalan-jalan di mall. "Kamu lagi kenapa, Nia? Kok jauh-jauh?" tanyanya suatu malam. Saya bohong, bilang capek kerja. Tapi dalam hati, saya tahu ini tak bisa terus. Suatu sore, saat hujan deras di Jakarta, saya putuskan bicara. "Rin, aku ada yang mau bilang." Dia menatap saya, dan kata-kata keluar, "Aku suka cewek. Termasuk kamu." Wajahnya memucat, dan ruangan terasa hening seperti sebelum badai. Rina tak langsung bereaksi. Dia bangun, pergi ke kamarnya, dan menutup pintu. Saya duduk sendirian, air mata mengalir. Apa yang saya lakukan? Ini bisa hancurkan persahabatan kami. Malam itu, dia keluar dengan mata merah. "Nia, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku juga merasakan sesuatu, tapi ini salah. Keluargaku akan bunuh aku kalau tahu." Kata-katanya seperti pukulan. Jadi dia juga. Tapi ketakutan lebih besar. Kami bicara semalaman tentang bagaimana masyarakat Indonesia melihat LGBTI sebagai penyimpangan, bagaimana undang-undang tak melindungi, dan bagaimana keluarga bisa jadi musuh terbesar. Keesokan harinya, Rina bilang dia butuh waktu. Saya setuju, tapi hati saya hancur. Di kantor, saya tak bisa konsentrasi, dan bos marah karena desain saya salah. Pulang, apartemen terasa kosong meski Rina ada. Kami makan diam-diam, seperti orang asing. Akhir pekan, Rina pergi ke acara keluarga lagi, dan saya sendirian lagi. Saya hubungi teman lama yang saya tahu Gai, dan dia cerita pengalamannya, diusir dari rumah, tapi sekarang bahagia dengan pasangan. "Kamu harus kuat, Nia. Tapi jangan paksa orang lain." Kata-katanya membuat saya berpikir, apakah saya egois mendorong Rina? Saat Rina pulang, dia bawa kabar buruk. "Ayah udah atur kencan buta buat aku dengan anak temannya." Saya terkejut, dan dia menangis. "Aku nggak mau, Nia. Tapi kalau aku tolak, mereka curiga." Kami pelukan, dan untuk pertama kalinya, ada ciuman singkat yang membuat dunia berhenti. Tapi Rina mundur, "Ini salah. Kita nggak bisa." Konflik batinnya jelas, antara cinta dan kewajiban. Saya merasa bersalah, tapi juga marah pada masyarakat yang memaksa kami sembunyi. Hari-hari setelah ciuman itu, suasana apartemen seperti ladang ranjau. Rina menghindari saya, tapi mata kami sering bertemu dengan penuh arti. Di pagi hari, saat sarapan, dia bilang, "Nia, kita harus berhenti. Ini bisa hancurkan hidup kita." Saya mengangguk, tapi hati saya menolak. Jakarta terus bergerak, tapi dunia saya terasa berhenti. Saya mulai cari dukungan online, gabung grup rahasia LGBT di Telegram, di mana orang-orang berbagi cerita mirip, tekanan dari orang tua yang religius, diskriminasi di tempat kerja, dan rasa takut ditangkap polisi atas tuduhan penyimpangan moral. Suatu malam, Rina pulang larut dari kencan buta itu. Wajahnya lelah, dan dia cerita, "Cowoknya baik, tapi aku nggak merasa apa-apa." Saya iri, tapi juga lega. Kami duduk di sofa, dan dia pegang tangan saya. "Nia, aku takut. Kalau keluargaku tahu, mereka akan usir aku. Aku nggak punya siapa-siapa selain mereka." Saya paham, di Indonesia, keluarga adalah jaring pengaman, tapi juga rantai. Ayah Rina sering ceramah tentang bahaya Barat yang membawa ide LGBT, dan ibunya selalu bilang pernikahan adalah kewajiban. Saya putuskan untuk mundur. "Oke, Rin. Kita tetap sahabat aja." Tapi itu bohong.
Malam itu, saya tidur di kamar tamu, dan mimpi buruk datang. Saya bayangkan Rina menikah, bahagia dengan suami, sementara saya sendirian. Pagi harinya, saya hubungi psikolog online yang spesialis insult. Dia bilang konflik internalmu normal. Tapi jangan paksa hubungan kalau salah satu tak siap. Saya merasa lebih baik, tapi saat Rina bilang dia akan kencan lagi, hati saya sakit. Konflik memuncak saat ulang tahun Rina. Saya siapkan kejutan, kue buatan sendiri dan hadiah kalung dengan inisial kami. Tapi saat pesta kecil di apartemen, teman-teman datang, dan salah satu cowok naksir Rina. Dia bercanda, "Rina, kamu singlekan. Ayo jadian sama aku." Rina tertawa, tapi mata saya memerah. Setelah tamu pulang, saya konfrontasi. "Kamu mau apa sih, Rin? Main-main sama perasaanku?" Dia marah, "Kamu yang mulai. Aku coba lupain, tapi kamu buat susah." Pertengkaran itu hebat. Kami saling tuding, saya bilang dia pengecut, dia bilang saya egois. Akhirnya, Rina pergi ke kamar, dan pagi harinya, dia bilang aku mau pindah sementara ke rumah saudara di Bogor. Hati saya hancur. Sendirian di apartemen, saya menangis berjam-jam. Saya hubungi ibu saya di Surabaya, tapi tak berani cerita. "Kamu baik-baik aja kan, Nia?" tanyanya. "Iya, Bu." Bohong lagi. Selama Rina pergi, saya fokus kerja. Bos puji desain baru saya, yang terinspirasi dari perasaan campur aduk. Tapi malam hari, kesepian datang. Saya ikut acara meetup rahasia di KAI tersembunyi di Kemang. Di sana saya bertemu Maya, gadis tomboy yang cerita pengalamannya keluar dari keluarga. Awalnya sakit, tapi sekarang bebas, katanya. Saya tergoda, tapi pikir Rina. Apakah saya harus move on? Rina kembali setelah seminggu. Wajahnya kurus, dan dia bilang, "Aku kangen kamu, Nia." Kami pelukan, dan ciuman datang lagi, lebih dalam. Tapi pagi harinya, telepon dari ayah Rina, "Kamu harus pulang ke Bandung. Ada yang penting." Rina panik. Ternyata, ayahnya tahu ada rumor dari teman kuliah tentang kedekatan kami. Dia marah besar, kata Rina sambil menangis. Saya takut, di Indonesia, rumor bisa jadi senjata. Rina pergi ke Bandung, dan saya ikut, pura-pura kunjungan sahabat. Di rumah keluarga Rina, suasana tegang. Ayahnya, Pak Haji, tatap saya curiga. "Kalian terlalu dekat. Hati-hati, jangan ikut tren aneh-aneh." Kata-katanya seperti cambuk. Malam itu, di kamar tamu, Rina bisik, "Aku harus bohong. Bilang kita cuma sahabat." Saya setuju, tapi hati sakit. Saat makan malam, Ibu Rina bilang, "Rina, kamu harus nikah tahun ini. Biar tenang." Rina mengangguk, dan saya merasa dikhianati. Kembali ke Jakarta, Rina bilang dia akan terima kencan buta. "Ini demi keluarga, Nia." Saya marah, "Jadi kamu pilih mereka daripada kita?" Dia menangis, "Aku nggak punya pilihan. Kamu nggak ngerti tekanan ini." Pertengkaran lagi, dan kali ini, Rina bilang kata-kata menyakitkan, "Mungkin kamu emang penyimpang, Nia. Aku nggak mau ikut." Itu seperti pisau di hati. Saya pergi keluar, jalan di hujan Jakarta, basah kuyup dan hancur. Setelah pertengkaran itu, Rina pindah ke rumah saudaranya di Bogor permanen. Apartemen terasa hampa, dan saya mulai depresi. Kerja menurun, dan bos beri peringatan. Saya hubungi psikolog lagi, dan dia sarankan terapi. Di sesi online, saya cerita semuanya, dari momen mandi sampai pengkhianatan. "Kamu harus terima kalau dia tak siap," katanya. Tapi bagaimana? Saya cinta dia. Suatu hari, Maya hubungi saya. Kami ketemu di KAI, dan dia dengar cerita saya.
Lepasin aja, Nia. Cari yang paham. Kami jalan-jalan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa nyaman dengan orang lain. Maya cerita masa lalunya, diusir dari rumah di Medan karena lesbian, sekarang kerja sebagai aktivis. Indonesia lambat berubah, tapi kita bisa perjuangin. Saya tergoda, tapi Rina masih di pikiran. Rina telepon setelah 2 minggu. Nia, aku salah. Aku kangen. Suaranya gemetar. Saya marah, kamu bilang aku penyimpang. Dia minta maaf, aku panik. Ayah tekan terus. Kami ketemu di stasiun Bogor. Dia peluk saya erat, dan kami bicara berjam-jam. Aku mau coba, Nia. Tapi pelan-pelan. Hati saya senang, tapi curiga. Apakah ini tulus? Kami mulai hubungan rahasia. Ketemu diam-diam di hotel kecil di Jakarta, pegang tangan di tempat gelap. Tapi tekanan datang, teman kerja Rina curiga, dan dia bohong bilang punya pacar cowok. Saya sakit hati, tapi paham. Suatu malam saat kami bersama, telepon Rina bunyi, ayahnya. Kamu di mana? Ada yang lapor kamu deket sama cewek aneh. Rina panik, dan dia bilang aku harus putus, Nia. Ini bahaya. Pengkhianatan lagi. Saya marah besar, kamu pilih keluarga lagi. Dia menangis, mereka segalanya buat aku. Saya pergi, dan blok nomornya. Hancur, saya fokus pada Maya. Kami mulai dekat, dan Maya ajak saya ke demo kecil untuk hak di Monas. Di sana saya lihat banyak orang seperti saya berjuang melawan Denisi. Tapi polisi datang, bubarkan, dan saya takut. Ini realitas Indonesia, perjuangan berisiko. Rina muncul lagi setelah sebulan. Dia datang ke apartemen, wajah pucat. Nia, aku hamil. Kata-katanya seperti gempa. Apa? Ternyata untuk buktikan normal, dia tidur dengan cowok kencan buta. Aku bodoh, Nia. Aku takut. Saya shock, ini pengkhianatan terbesar. Kamu pilih itu daripada kita. Dia menangis, aku mau aborsi, tapi takut dosa. Konflik moral muncul, di Indonesia, aborsi ilegal, dan dosa besar. Saya bantu dia pikir. Kamu harus putuskan sendiri, Rin. Tapi dalam hati, saya marah. Maya tahu dan bilang lepasin dia, Nia. Dia bikin kamu sakit terus. Tapi saya tak bisa, saya masih cinta. Rina putuskan simpan bayi dan bilang pada keluarga. Mereka marah, tapi dukung. Aku akan nikah sama cowok itu, katanya. Hati saya mati. Saya putuskan pindah ke Bali, cari ketenangan. Di sana saya kerja relance dan gabung komunitas lebih bebas. Maya ikut, dan kami mulai hubungan. Tapi bayang Rina selalu ada. Suatu hari, Rina telepon, Nia, aku salah. Bayi ini. Aku nggak bahagia. Dia cerita pernikahan paksa dan depresi. Aku mau cerai, tapi keluarga ancam. Saya simpati, tapi marah. Di Bali, hidup saya mulai baru. Pantai, matahari terbenam, dan Maya membuat saya lupa sedikit. Kami jalan tangan bergandengan di tempat turis, di mana orang asing lebih toleran. Tapi berita dari Jakarta datang, Rina menikah. Foto di Instagram, wajahnya tersenyum paksa. Saya menangis malam itu, dan Maya peluk saya. Dia pilih jalannya, Nia. Kamu punya aku sekarang. Tapi konflik belum selesai. Rina hubungi saya setelah honeymoon. Nia, ini neraka. Suamiku baik, tapi aku nggak cinta. Bayi dalam kandungannya membuatnya terjebak. Saya marah, kamu yang pilih. Dia bilang, aku takut masyarakat. Di Bandung orang bisik-bisik kalau aku aneh.
Saya paham, di Indonesia, perempuan lesbian sering dicap sebagai kegagalan dan keluarga malu. Saya kembali ke Jakarta untuk proyek kerja. Ketemu Rina diam-diam di KAI. Perutnya mulai besar, dan matanya penuh penyesalan. Aku mau lari, Nia. Sama kamu. Kata-katanya menggoda, tapi saya ragu. Kamu akan tinggalkan bayi. Dia menangis, aku nggak tahu. Ini dosa. Mautun moral, antara cinta dan tanggung jawab. Maya tahu, dan kami bertengkar. Kamu masih cinta dia. Setelah semua pengkhianatan. Saya akui, ya, tapi aku pilih kamu. Tapi bohong. Malam itu saya mimpi Rina bunuh diri dan terbangun berkeringat. Saya putuskan bantu Rina. Kami rencana dia cerai setelah lahiran, lalu pindah ke Bali sama saya. Tapi risiko besar, keluarga akan kejar, dan hukum Indonesia tak dukung. Hari lahiran datang. Rina hubungi saya dari rumah sakit. Bayinya cewek, Nia. Mirip kamu. Saya datang incognito, lihat bayi kecil itu. Hati saya luluh. Rina bilang, aku mau tinggalkan suami. Bantu aku. Saya setuju, tapi Maya marah besar. Kamu pilih dia. Setelah aku dukung kamu. Pengkhianatan dari saya sekarang. Maya pergi, dan saya sendirian lagi. Rina cerai, tapi keluarga marah. Ayahnya usir dia, kamu bawa malu keluarga. Dia datang ke Bali dengan bayi. Kami tinggal bersama, tapi tekanan datang, uang habis, dan rumor menyebar. Di Bali lebih bebas, tapi tetangga curiga. Suatu malam, mantan suami Rina datang, kembalikan anakku. Pertengkaran hebat, dan polisi ikut campur. Ini penyimpangan, kata mereka. Kami lari ke Yogyakarta, cari tempat aman. Tapi Rina depresi, aku salah, Nia. Aku hancurkan hidup bayi ini. Saya dukung, kita bisa. Tapi dalam hati, saya ragu. Apakah ini benar? Menentang masyarakat, keluarga, agama. Di Yogyakarta, kami mulai hidup baru. Saya kerja desain online, Rina jaga bayi yang kami namai Lila. Tapi bayang masa lalu mengejar. Keluarga Rina hubungi polisi, tuduh penculikan. Kami sembunyi di rumah kecil di pinggir kota. Malam-malam, Rina menangis, aku korbankan segalanya buat ini. Apakah layak? Saya jawab, ya, karena cinta. Tapi konflik batin saya, apakah saya paksa dia? Maya hubungi lagi, Nia, kamu bahagia. Saya bohong, ya. Tapi tidak. Tekanan sosial di Indonesia membuat kami paranoid, tak bisa pegang tangan di depan umum, takut dicap. Lila tumbuh, dan Rina bilang, dia harus tahu suatu hari. Tapi bagaimana? Di negara di mana sekolah ajar keluarga normal adalah ayah ibu. Suatu hari, ayah Rina datang. Dia temukan kami lewat detektif. Pulang, Rina. Ini dosa. Pertengkaran sengit, dia bilang adalah pengaruh setan, saya bilang cinta tak salah. Rina berdiri di antara, ayah, aku cinta Nia. Ayahnya syok, dan pergi dengan ancaman, aku akan ambil Lila. Krisis memuncak. Polisi datang, tapi untungnya, tak ada bukti penculikan karena Rina ibu sah. Tapi media lokal mulai beritakan, perempuan lesbi kabur dengan bayi. Kami jadi buronan opini publik. Rina putus asa, mungkin aku harus kembali. Saya marah, lagi. Kamu akan khianati lagi. Dia menangis, demi Lila. Dia butuh keluarga normal. Puncak, Rina putuskan kembali ke Bandung dengan Lila. Nia. Aku nggak kuat. Hati saya hancur total. Saya sendirian di Yogyakarta, depresi berat. Saya hubungi Maya, dan dia makan saya.
Kami mulai lagi, tapi luka tetap. Tahun berlalu. Saya jadi aktivis perjuang hak di Indonesia. Rina menikah lagi, bahagia di luar, tapi kami bertemu rahasia sekali-sekali. Aku menyesal, katanya. Tapi terlambat. Apakah memilih cinta di atas segalanya selalu benar, atau kadang pengorbanan untuk masyarakat lebih bijak?